Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat buat Ibu Yuwanda Purnamasari Paslon ST MKOM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Logika Informatika khususnya untuk kelas B. Puji syukur saya panjatkan atas ke Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti diskusi kita walaupun bersifat secara online. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Kiki Putri Amelia dengan NIM 2012305997. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu berjalannya diskusi pada hari ini. Di sini saya tidak sendiri, saya dibantu oleh rekan-rekan saya yaitu Muhammad Dimas, Muhammad Saleh, Jackson, Muhammad Adnan, dan Tristan Fajar Meliano. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan materi saya. Materi pertama itu tentang representasi proporsional. Di dalam representasi proporsional terdapat bilangan integer dan bilangan desimal. Sebelum kita melangkah ke dalam bilangan integer dan bilangan desimal, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya bilangan integer dan bilangan desimal. Jadi saya jelaskan, bilangan integer atau biasa disebut dengan bilangan bulat adalah suatu bilangan yang disimbolkan dengan set. Sedangkan bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan 10 macam angka dari 0, 1 sampai 9. Dapat dua tipe bilangan yaitu bilangan unsignet dan bilangan signet. Bilangan unsignet adalah tertanda yaitu bilangan yang hanya memuat nilai positif. Sedangkan bilangan signet yaitu bilangan yang memuat nilai positif dan nilai negatif. Jadi bilangan signet dan unsignet adalah bilangan dari kebalikan, di mana dalam satu bilangan dia hanya memuat nilai positif dan satu bilangan lagi memuat nilai positif dan negatifnya. Desimal and digit dapat dinyatakan sebagai D sama dengan Dn kurang 1 Dn kurang 2 D1 sama dengan D0. Sistem desimal unsignet dan integer bilangan memuat digit yang mempunyai nilai 0 dan 9. Tersebut mewakili nilai integernya seperti V dalam kurung D sama dengan D1 kurang 1 kali 10 N pangkat 1 tambah Dn 1 tambah Dn min 2 kali 10 N pangkat 2 tambah D1 kali 10 pangkat 1. Misalnya 8547 mewakili 8 kali 10 pangkat 3 tambah 5 kali 10 pangkat 2 tambah 4 kali 10 pangkat 1 tambah 7 kali 10 pangkat 10. Itulah bilangan yang dapat disebut sebagai representasi proporsional. Bilangan desimal disebut dengan bilangan radik X10 atau radik min 10 karena dia mempunyai nilai atau pangkat yang berbobot 10. Seperti dengan bas min 10 mempunyai juga digit yang mempunyai 10 nilai yang mungkin dan tiap digitnya berbobot pangkat 10. Jadi mereka tetap mendapatkan atau tetap memiliki pangkat 10. Langkah ke bilangan biner. Sebelum kita masuk ke dalam materi bilangan biner, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya itu bilangan biner. Di mana materi bilangan biner mungkin tidak asing lagi kita dengar atau tidak asing lagi karena sudah kita ketahui bahwa bilangan biner adalah sebuah jenis penulisan angka yang menggunakan hanya dua simbol yaitu terdapat angka 0 dan 1. Jadi biner hanya disimbolkan dengan 0 dan 1. Di sini mengambil satu contoh penjumlahan dari bilangan biner di mana 1101 dalam kurung 2 tambah 1101 dalam kurung 2. Jadi cara kerjanya 1101 dalam kurung 2, 1001 dalam kurung 2, 1100 dalam kurung 2. 1 tambah 1 sama dengan 0, dia memiliki atau mempunyai hasil 1. Kemudian 1 tambah 0 tambah 1 sama dengan 0, dia tetap memiliki hasil 1. 1 tambah 1 tambah 0 sama dengan 0, dia memiliki kari 1. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, kari 1. Jadi total dari penjumlahan tadi kita turunkan. Jadi hasilnya 1111 kita turunkan. Jadi sehingga totalnya 111 dalam kurung 2. Itulah hasil dari penjumlahan pengolahan angka biner. Representasi proporsional bilangan biner. N min digit titik 2 B sama dengan Bn kurang 1 Bn kurang 2 B1 B0. Bilangan B tersebut mewakili nilai integer V dalam kurung B. V dalam kurung B sama dengan Bn kurang 1 kali 2 N pangkat 1 tambah Bn kali 2 N pangkat 2 tambah B1 kali 2 pangkat 1 tambah BO kali 20 sama dengan sigma N pangkat N sama dengan sigma N B1 kali 20 kali 2 pangkat 1 sama dengan 1, 0. Kita melangkah di bilangan oktal desimal. Jadi, bilangan oktal desimal representasi proporsional digunakan untuk sembarang radiks. Untuk radiks R, maka untuk bilangan Q sama dengan Qn kurang 1, Qn kurang 2, Q
Q1, Q0 mempunyai nilai integer sigma n pangkat 1 I sama dengan 0 KI kali R pangkat I. Digitalnya itu bernilai 0 dan 7. Bilangan dengan radix 16 disebut heksadesimal atau hex. Digitnya bernilai 0, 9 atau dapat disimbolkan secara huruf yaitu A dan F. Di beberapa representasi. Di dalam bilangan di beberapa representasi terdapat bilangan desimal, binar, oktal, dan heksadesimal. Bilangan desimal, kita ketahui bahwa bilangan yang terdiri dari 0 dan 7 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian binar, bilangan yang terdiri dari 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Sedangkan bilangan oktal, bilangan yang terdiri dari 0 sampai 7, seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian bilangan heksa, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian lanjutan dari desimal itu kita bisa melanjutkan dari 7 menuju 8 sampai 15. Kemudian bilangan binar yang tadinya 0, 1, 1 kita bisa lanjutkan menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian bilangan oktal yang tadinya kita hanya membahas tentang bilangan 7, kita bisa menambahkan dari 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sedangkan heksadesimal, ketika kita sudah menyimbolkan ketika kita sudah memberikan angka sampai bilangan 7, kita bisa juga menyimbolkan dari angka tersebut menuju ke huruf. Contohnya seperti 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Jadi seperti itu penjelasannya. Itulah tadi materi pertama saya akan lanjutkan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan materi tersebut. Kepada saudara Muhammad Dimas, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya terima kasih kepada saudari Kiki Putri Amelia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas, NIM 201 30602, Prodi Sistem Informasi kelas B kelompok 7. Yang kita masuk ke contoh desimal. Yang kita tahu, binar cuma mengenal 2 angka, yaitu 0 dan 1. Sedangkan desimal mengenal 10 angka. Seperti yang bisa kita lihat di contoh samping. 2 dibagi 205 sama dengan 100,02,5. Karena di binar cuma mengenal 2 angka, yaitu 0 dan 1. Jadi ini 5-nya kita jadikan 1 karena dia menjadi sisa. Kita lanjut ke 2 dibagi 102 sama dengan 51. Karena cuma dapat 51, tidak ada sisa, kita bisa tulis di sini 0. Kita lanjut ke 2 dibagi 51 sama dengan 225,5. Karena seperti yang kita bilang tadi, sisa yang terbagi bisa dijadikan 1. Terus kita lanjut ke 25 bagi 2 sama dengan 12,5. Karena ada sisanya, kita jadikan 5 itu jadi 1. Terus kita lanjut ke 2 bagi 12 sama dengan 6. Karena 6 sudah tidak ada sisa, kita jadikan 0. Terus kita lanjut ke 6 bagi 2 sama dengan 3. Seperti angka 6, kita cuma dapat angka bulatnya yaitu 0. Lanjut kita ke 3 bagi 2 sama dengan 1,5. Jadi seperti yang saya bilang tadi, sisa dari pembagian angka tersebut kita jadikan 1 karena binar cuma mengenal 2 angka, yaitu 0 dan 1. Kita lanjut ke 2 bagi 1 sama dengan
0,5. Karena ada sisa juga, kita ambil lagi 1, habis 0. Kita lanjut ke di sini bisa kita lihat 2. Jadi desimal dari 205 ke biner adalah 11001101. Selesai. Kita lanjut ke konversi biner oktal heksadesimal. Biner oktal. 1 digit oktal merupakan grup 3 digit biner. Kita masuk ke contoh 1. Konversi biner oktal. Kita masuk ke binernya 001 00 11 100. Sedangkan oktal itu 1 yang binernya 000 adalah 0, binernya 110 adalah 6, dan binernya 100 adalah 4. Terus kalau dibalik, konversi oktal ke biner. Kita lihat di sini oktalnya. Oktal contoh 2, 3, 6 dan 7. Sedangkan untuk biner adalah 010 011, terus ke tadi 110 dan 0111. Terus kita lanjut ke biner ke heksadesimal. 1 digit heksadesimal merupakan grup 4 digit biner. Kita masuk konversi biner ke heksadesimal. Konversi biner ke heksadesimal. Kita masuk ke biner pertama. Binernya adalah 1111 0110. Terus kita lanjut ke heksadesimalnya. Heksadesimal adalah heksanya 111 adalah 000 adalah 0, 0110 adalah 6, dan 0100 adalah 4. Kemudian kita bisa juga balik konversi, contohnya heksadesimal ke biner. Kita masuk ke biner dulu, kita ke heksa dulu. Ke heksa, heksanya adalah 2, terus A, terus C, terus 7. Kita ke biner heksadesimal, digit heksa dari heksa ke biner adalah 001 0010. Kalau A nya adalah 1010, terus C nya adalah
dan 7 adalah 0111. Selesai. Kita masuk ke dalam bilangan signet. Sistem biner, representasi bilangan signet berisi tanda sign dan besar nilai atau magnitude. Tanda dinyatakan oleh bit paling kiri, yaitu 0 sebagai positif dan 1 sebagai negatif. Bilangan N1 bit paling kiri dinyatakan tanda N1 bit berikutnya menunjukkan besar nilai bilangan. Bilangan signet terdiri dari 3 format yang umum digunakan untuk representasi bilangan negatif, yaitu sign magnitude, komplement 1 dan komplement 2. Nah, terus kita lanjut ke signet, contoh signet magnitude. Contoh bilangan digit 4. Seperti yang kita lihat contoh di samping, terdapat 8 nomor, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru terbagi ke bawah positif dan negatif. Di sini kita bisa lihat digit dari positifnya adalah 0, 0, 0 dan 0. Terus negatifnya adalah 1, 0, 0, 0 atau 0. Terus 1 adalah 0, 0, 0, 1. Terus negatifnya adalah 1, 0, 0, 1. Kita lanjut ke 2. Kita 0, 0, 1, 0. Negatifnya itu 1, 0, 1, 0. Terus ke 3 adalah 0, 0, 1, 1 dan negatifnya adalah 1, 0, 1, 1. Terus kita keempat adalah 0, 1, 0, 0 dan negatifnya adalah 1, 1, 0. Terus kita lanjut ke 5 adalah 0, 1, 0, 1 dan negatifnya adalah 1, 1, 0, 1. Terus kita lanjut ke 6, digitnya adalah 0, 1, 1, 0 dan negatifnya adalah 1, 1, 0, 0. Untuk nomor 7 itu digitnya adalah 0, 1, 1, 1 dan negatifnya adalah 1, 1, 1, 1. Selesai. Terima kasih atas waktunya. Untuk penjelasan lebih lanjut saya serahkan kepada saudara Muhammad Adnan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan, NIM 20 12 30 598. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 7, yaitu yang pertama ones complement. Skema ones complement, bilangan n bit negatif k dapat diperoleh dari mengurangkan 2 pangkat n dikurang 1 dengan bilangan positif ekivalennya sama adalah p. Jadi rumusnya adalah k sama dengan dalam kurung 2 pangkat n dikurang 1 balas kurung dikurang p. Misalnya untuk bilangan 4 bit, k sama dengan dalam kurung 2 pangkat 4 dikurang 1 balas kurung dikurang p sama dengan 15 dikurang p. 15 diambil dari 2 pangkat 4 sama dengan 16 dikurang 1. Jadi ditulis 15 dikurang p sama dengan dalam kurung 111 balas kurung 2 balas kurung 2 dikurang p. Dan bilangannya terbagi menjadi 2, yaitu bilangan positif dan negatif seperti yang ada pada tabel. Dan pada bentuk ones complement, MSB mewakili tanda untuk bilangan negatif bit, sisanya dibalik. Bilangan positif disajikan dengan cara yang sama dengan metode signet magnitude,
Jadi dapat dikatakan bahwa komplemen 1 dari suatu bilangan biner diperoleh dengan mengubah setiap angka 0 dalam bilangan itu menjadi angka 1 dan setiap angka 1 dalam bilangan itu diubah menjadi angka 0. Yang kedua yaitu bilangan two's complement. Skema two's complement yaitu bilangan n bit negatif k dapat diperoleh dari mengurangkan 2 pangkat n dengan bilangan positif ekuivalennya adalah p. Jadi k sama dengan 2 pangkat n dikurang p. Misalnya untuk bilangan 4 bit, k sama dengan 2 pangkat 4 dikurang p sama dengan 16 dikurang p sama dengan dalam kurung 1000 plus kurung 2 dikurang p. Dan bilangannya terbagi menjadi 2 yaitu bilangan positif dan negatif seperti pada tabel. Bilangan two's complement dapat dibentuk dengan mengomplementkan tiap bit bilangan dan menambahkan 1. Contohnya yaitu dalam kurung two's complement sama dengan one's complement ditambah 1. Yang ketiga yaitu aturan mencari two's complement. Jika diberikan satu bilangan signet b, bn kurang 1, bn kurang 2, titik b1 dan b0 baik positif maupun negatif, maka 2 pangkat 2 sama dengan komplemennya. Jadi k sama dengan kn kurang 1, kn kurang 2, titik k1 k0 dapat diperoleh dengan melihat semua bit b dari kanan ke kiri mulai b0, b1 dan seterusnya, dan mengomplementkan semua bit setelah nilai 1 yang pertama dijumpai. Jadi jika b sama dengan plus 76 maka k sama dengan negatif 76, dan sebaliknya jika b sama dengan negatif 81 maka k sama dengan plus 81. Yang keempat yaitu bilangan integer bertanda signet integer dan 4 bit seperti di tabel di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jackson, saya dari kelompok 7 dengan NIM 201230595. Di sini saya membawakan materi yang berjudul perhitungan aritmatika. Perhitungan aritmatika yang dilakukan adalah yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan cara aritmatika. Penjumlahan dapat dilakukan dengan aritmatika biasa atau logika Boolean atau fungsi eksklusi OR dan AND. Yang kedua, aturan dasar penjumlahan biner. 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, simpan 1. Yang ketiga, penjumlahan cara aritmatika. Yang pertama, penjumlahan dengan aritmatika dilakukan seperti penjumlahan pada desimal. Jika ada carry, maka angka ini ditambahkan dengan angka sebelah kirinya. 125, maka 1 per 1, 1 per 1, 1, 0, 0, 0 per 1, 0 per 1, 1, 43, maka 1, 0, 1, 0, 1, 1 ditambah 268, maka 1, 0, 0, 0, 0, 1, 00. Pengurangan juga dilakukan persis seperti sistem digital. Contoh pengurangan biner dari contoh pengurangan biner 1, 0 jika 2, 1 jika 1, 1 jika 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 jika 7 maka 17, 1, 1 maka 7, 1, 0, 1, 0 maka 10, 1, 0, 0, 1, 1 maka 39, 1, 0, 1, 1 maka 11, 1, 1, 1, 0 maka 28. Dari ketiga contoh di atas, jika bilangan yang dikurangi lebih kecil dari bilangan yang mengurangi, maka bilangan yang dikurangi akan meminjam angka di depannya. Itulah materi yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristan Fajar Melano, NIM 2012-36119, menjelaskan mengenai sistem bilangan penyandian, yaitu bilangan BCD atau binary coded decimal. Di sini kita dapat beberapa poin tentang BCD. Pertama, BCD itu mengkodekan bilangan desimal dalam bentuk biner. Yang kedua, karena terdapat 10 nilai yang harus diwakili, diperlukan 4 bit per digit dari 0 sama dengan sandi desimalnya itu 0000 sampai 9 dengan sandi desimalnya 1001. Contoh 0111 1000, sandi BCD-nya sama dengan 78 per 10. BCD digunakan di sistem komputer terdahulu dan kalkulator keypad numerik. Bilangan BCD, binary kode desimal, menyediakan format yang memadai saat informasi numerik perlu ditampilkan. Sederhana, berorientasi digit, tapi membutuhkan rangkaian yang kompleks untuk melakukan operasi aritmatika. Dalam masalah efisiensi kode atau 6 buah kode tidak digunakan. Seperti contoh di bawah, setiap bilangan desimal 0 sampai dengan 9 dikodekan dalam bilangan binar. Contohnya 2, sandi BCD-nya 00010. 6, sandi BCD-nya 0110. Begitu seterusnya. Dengan cara yang sama dapat dilakukan konversi sebaliknya. Misalkan sandi BCD-nya 0010 dikonversi ke desimal menjadi 2. Akan menjelaskan mengenai kode ASCII. Kode ASCII yang sering digunakan untuk mempresentasikan informasi di komputer. ASCII atau dikenal dengan American Standard Code for Information Interchange. Bilangannya berupa huruf, tanda baca, dan kontrol kode. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempresentasikan 128 simbol, di mana simbol-simbol tersebut berupa digit bilangan dari 0 sampai 9, karakter dari mulai dari A kecil sampai Z kecil dan A besar sampai Z besar. Kemudian tanda baca, kemudian lagi kode kontrol. Kode ASCII ini extended 8 bit, mempunyai tambahan simbol untuk 128 karakter grafik atau lokal grafik. Cara membaca kode ASCII antara lain seperti berikut. Misalkan jika kita ingin membaca delete dalam kode ASCII-nya, maka kita melihat dulu dari bit pertama, yaitu dari kolom table sebelah kiri, B1, B2, B3, B4. Kemudian lanjut ke B5, B6, B7 yang di atas. Jadi kode ASCII dari delete yaitu 0000 0100. Begitu sebaliknya jika ingin membaca kode-kode ASCII yang lain. Terima kasih. Hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 7, saya serahkan di grup kelas untuk membuka sistem pertanyaan dan saya persilakan kepada seluruh perwakilan masing-masing kelompok untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok saya. Jadi itulah tadi hasil presentasi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya manusia adalah makhluk yang tidak pernah luput dari kesalahan. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Yuwanda Purnamasari, Pasrun STMkom, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Logika Informatika kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.